Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tadi siang itu bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tidak libur di Indonesia, melainkan liburnya besok, jamnya diundur. Alasannya hari terjepit. Jadi kalau yang terjepit itu katanya kada nyaman, padahal yang terjepit itu biasanya ada juga yang nyaman. Menurut saya jadi Pak. Ada pilihan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mulai lagi banyak orang bermaulidan. Di masjid ada, di langgar ada, walaupun kadang tapi banyak di rumah. Orang masih takutan sebagian kalau ada yang mengadakan peringatan maulid di rumah. Peringatan maulid yang kita lakukan itu semuanya baik, tidak ada masalah, karena semuanya bersumber dari firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Maka hendaklah mereka bergembira. Dan perkumpulan yang demikian itu adalah sebaik-baik perkumpulan. Al-Imam Sayyuti menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang disebut fadlullah, karunia Allah, itu adalah ilmunya Allah. Dan semua ilmunya Allah itu adalah di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Minum tangan kanan, tangan kiri. Ya, masih baru santri, jadi belum tahu akhlak banget ya. Jadi diingat sunnah Nabi itu tangan kanan. Katakanlah dengan karunia Allah, yang dimaksud dengan karunia Allah itu adalah ilmunya Allah. Nabi kita bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Al-Imam Sayyuti menafsirkan yang disebut rahmatnya Allah itu adalah Nabi kita juga. Karena Nabi mengatakan innama bu'itsu rahmatan muhdah. Rawahu Imam Ahmad. Sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini sebagai rahmat muhdah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila terkumpul ilmunya Allah, yaitu Nabi kita, terkumpul rahmatnya Allah, yaitu Nabi kita, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Orang bergembira itu bermacam-macam gayanya. Dan bergembira itu boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tidak semua orang yang bergembira itu tertawa. Walaupun pada umumnya orang tertawa itu adalah orang gembira. Tapi ada enggak orang tertawa tapi tidak gembira? Nah, ada. Siapa itu? Orang gila. Orang gila dia sakit, tapi sebenarnya orang gila itu gembira juga, makanya dia tertawa. Dia kemana-mana kada takut corona, padahal rigatnya kesana kemari makan bebarangan. Tapi karena hatinya gembira, imunnya sehat, maka dia jauh dari corona. Tidak semuanya orang yang menangis itu bersedih. Berapa banyak orang yang menangis tapi gembira.
Ingatlah bahari kita menikah pertama kali. Nah, bini kita menangis. Menangis apa? Sedih kan? Menangis gembira. Begitu juga orang tua kita. Orang boleh haji menangis. Menangis apa? Bukan menangis sedih, tapi menangis gembira. Yang parah lagi adalah pemain sepak bola. Ya, lari-lari, loncat-loncat ketika dia menggolkan di gang lawannya, di kandang lawannya. Bukan hanya pemain sepak bola, penontonnya juga senang. Bukan hanya penonton yang di stadion, yang di TV nonton, lihat di TV juga senang. Bukan hanya yang nonton di TV, yang dengar radio senang. Bukan hanya yang dengar lewat radio, yang baca koran pun senang. Bermacam-macam ekspresi kegembiraan itu boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau orang bergembira dengan peringatan ulang tahun anaknya, peringatan ulang tahun perkawinannya dan sebagainya dan seterusnya, maka yang paling patut kita bergembira adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada orang yang memperingati maulid ini dengan caranya bermacam-macam. Kalau pada umumnya ya seperti kita ini mengolah pengajian, adat orang Bugis menggantung hintalu, adat orang Madura menggantung buah-buahan, ya, adat orang Banjar di hulu sungai apa namanya, besek apa namanya, besek makan rame-rame. Alahan daripada hari raya kalau sudah bersehan itu di kampung rame. Itu adat masing-masing. Boleh saja, nggak ada masalah. Ada orang memperingati maulid Nabi dengan mengadakan festival anak muslim, lomba ceramah, lomba adzan, lomba fashion, macam-macam. Ada orang mengadakan peringatan maulid dengan khitanan massal, boleh. Ada orang memperingati maulid dengan donor darah, boleh. Ada orang memperingati maulid dengan nikah massal, boleh juga. Macam-macam orang memperingati maulid. Semuanya adalah bentuk kegembiraan. Selama tidak ada bertentangan dengan syariat, boleh saja. Yang masalah itu kalau seandainya memperingati maulid mengundang trio macan umpama, atau lagu dangdut umpama. Trio macan kan penyanyi dangdut, iwak pei ya itu. Tahampur penonton. Ini bukan peringatan maulid, sekali aja berdangdutan. Ini melanggar daripada syariat, dan itu niatnya baik tapi caranya salah, maka jadilah salah. Apalagi caranya salah, niatnya salah, tambah lagi parahnya. Ala kulli hal. Dulu disebutkan di kota Mesir, di kitab Maulid Syaraful Anam itu disebutkan cerita itu. Syekh Abdul Wahid atau Syekh Abdul Hamid menceritakan bahwa di Mesir, kata beliau, ada keluarga muslim yang sedang memperingati maulid Nabi, berbagi-bagi sedekah, makanan. Makanya bulan mulut itu orang banyak menyebutnya bulan mulut. Kenapa bulan mulut? Mulut makan terus, semat makanan, subhanallah. Jadi keluarga muslim ini mengadakan maulid Nabi dengan berbagi-bagi makanan, sedekah sana sini dan seterusnya. Kemudian kebetulan tetangganya orang Islam ini adalah pasangan suami istri yang beragama Yahudi. Istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, gerangan apakah yang dilakukan oleh tetangga kita yang beragama Islam itu? Kok tumben hari ini mereka berbagi-bagi makanan, sedekah dan sebagainya?" Kata suami si Yahudi itu, orang muslim itu berbagi sedekah hari ini karena mereka sedang memperingati
kelahiran nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar jawaban dari suaminya, si perempuan Yahudi ini ya sudahlah. Di malam hari mereka tidur. Malam hari mereka tidur. Di dalam tidurnya si perempuan Yahudi ini, dia bermimpi melihat ada rombongan yang datang. Rombongan yang datang, yang mereka itu masuk ke rumah tetangganya yang muslim, yang siang tadi sedang memperingati Maulid Nabi. Perempuan Yahudi ini melihat tetangganya itu didatangi banyak orang dengan pakaian yang bersih, rapi, kemudian juga bercahaya. Tapi yang membuat takjub dari perempuan Yahudi ini adalah dia melihat ada seorang laki-laki, orangnya sangat ganteng dan berwibawa sekali, berada paling depan. Lalu perempuan Yahudi ini dalam mimpinya bertanya kepada si orang-orang yang ada di situ. Perempuan Yahudi bertanya, "Wahai fulan, siapakah kalian ini? Dan gerangan apakah kalian yang kalian lakukan saat ini? Dan siapakah orang yang di depan sana?" Orang yang dalam mimpi itu berkata, "Kami ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi kami Muhammad SAW. Kami datang ke sini karena kami ingin masuk ke rumahnya orang Islam yang tadi siang melakukan peringatan Maulid Nabi kami Muhammad SAW. Dan ketahuilah orang yang di depan sana yang ganteng dan berwibawa itu adalah Nabi kami Nabi Muhammad SAW." Perempuan Yahudi tadi berkata lagi, "Ya fulan, kira-kira kalau aku berbicara dengan nabimu, apakah nabimu mau menyahut panggilanku? Apakah nabimu mau menyeru seruanku?" Orang yang dalam mimpi itu berkata, "Ya tentulah, nabi kami pasti mau." Maka dengan cekatan si perempuan Yahudi ini pun memanggil nama Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia orang Yahudi, bukan orang Islam, tentu dia tidak punya adab. Tidak punya adab kepada Nabi kita. Lalu dia panggil, "Ya Muhammad." Sebenarnya kan kalau yang baik itu panggil ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, kan gitu tuh. Ya Nabi salam alaika, kan begitu tuh. Ya Rasul salam alaika. Jangan ya Muhammad saja. Perempuan Yahudi tadi manggil begitu, "Ya Muhammad." Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tawadhu. Beliau tidak gubris dipanggil dengan apapun juga. Yang penting kalau nama beliau dipanggil, maka beliau menoleh. Dan salah satu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau dipanggil oleh seseorang, maka beliau akan menoleh keseluruhan badannya menghadap ke orang itu. Dan itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Sehingga orang yang tinggi adabnya, kalau berbicara dengan seseorang, dipanggil dengan seseorang, maka dia akan menghadapkan seluruh badannya. Terkadang kita enggak. Orang yang berbicara dengan kita di belakang, kita menghadap ke sana. Ini kurang penghormatan. Tapi ketika Nabi diajak bicara, Nabi tidak pernah membelakangi pembicaraan kepada orang yang diajak bicara tadi. Pasti Nabi berhadap-hadapan. Menunjukkan apa? Nabi menghormati orang tersebut. Ketika Nabi kita dipanggil dengan kata "Ya Muhammad", Nabi kita pun menoleh seluruh badannya seraya berkata "Labbaiki". Labbaiki. Kata-kata labbaiki itu lebih tinggi daripada na'am. Makanya kalau orang berangkat haji atau berangkat umrah, biasanya membaca talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau bahasa kita labbaik itu nggih pun bahasanya halus. Orang Yahudi ini pun merasa malu. Perempuan Yahudi ini ibarat kata merasa malu, lalu dia berkata, ya Muhammad, aku panggil dengan namamu, aku panggil engkau dengan menyebut namamu, tapi ketika engkau menyuruh panggilanku, engkau berkata yang lebih indah daripada itu, yaitu berkata labbaik kita. Kenapa? Kata perempuan Yahudi, ada apa ini? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku berkata yang demikian tadi karena aku mengetahui engkau akan masuk Islam di hadapanku sekarang ini. Perempuan Yahudi itu pun bergetar badannya karena dorongan rasa yang luar biasa dalam hatinya. Lalu perempuan Yahudi itu pun langsung mengucapkan kalimat kalimatain syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan Yahudi ini masuk Islam langsung di hadapan Nabi, dibimbing oleh Nabi, tapi melewati mimpinya si perempuan Yahudi tadi. Sekarang bukan lagi menjadi perempuan Yahudi, melainkan perempuan yang Muslim, mu'allafah, perempuan yang baru masuk Islam. Kejadian itu, yakni kejadian yang dia lihat dalam mimpinya, tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk suaminya. Dia masih menyembunyikan keimanannya. Di pagi hari, si perempuan mantan Yahudi ini melihat suaminya berbagi-bagi makanan, bagi-bagi sedekah gitu sama orang-orang yang lewat, kasih apa semuanya. Makanya orang Bumolitan itu kan biasa kan berbagi makanan. Bumolitan gak ada makanannya, itu bukan bulan mulut caranya. Harus spesial, bulan mulut itu harus banyak makanan, keluar berataan semua jenis makanan, subhanallah. Jadi perempuan Yahudi ini, mantan Yahudi ini melihat suaminya sedang bersedekah pagi hari. Heran, ada apa ini suamiku? Biasanya nggak seperti ini. Lalu perempuan Yahudi itu, si mantan perempuan Yahudi ini bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, ada apa engkau berbagi sedekah? Kau tumben-tumbennya bagi-bagi sedekah ini, ada apa? Kata suaminya, aku bersyukur. Aku bersedekah ini karena aku bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena aku melihat engkau tadi malam masuk agama Islam. Kaget istrinya. Loh, bagaimana kamu tahu? Bagaimana engkau tahu bahwa aku masuk Islam? Padahal aku belum cerita kepada siapapun juga. Kata suaminya, karena tadi malam aku juga masuk Islam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu datang kepada suaminya juga dalam mimpinya suami, mengislamkan suaminya juga dan juga mengislamkan istrinya. Cuman permasalahannya suaminya tahu istrinya masuk Islam, sedangkan sang istri tidak mengetahui suaminya masuk Islam. Subhanallah. Jadi kedua perempuan suami istri yang tadinya Yahudi berubah menjadi semuanya beragama Islam. Apa sebabnya? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena tetangganya yang telah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para jemaah, kalau ada orang yang memperingati Maulid dengan tulus ikhlas, bukan karena persaingan. Karena terus terang ada juga orang memperingati Maulid itu saingan. Saingan soal makanan lah, saingan soal majelis lah, saingan soal penceramahnya lah, macam-macam saingan. Ya boleh saja ibarat kata motivasi untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau seandainya ada keangkuhan di situ, ada persaingan di situ, ini mengurangi daripada nilai daripada peringatan Maulid itu. Tapi kalau orang yang memperingati Maulid tadi dengan tulus ikhlas, maka yakin siyakinnya Nabi kita Muhammad SAW itu hadir bersama orang yang memperingati Maulid, akan mendapatkan keberkahan orang tersebut, bukan hanya dia dan keluarganya, tapi tetangga-tetangganya.
Nah, buktinya tadi orang yang beragama Yahudi pun suami istri masuk ke agama Islam dikarenakan tetangga yang beragama Islam memperingati Maulid Nabi dengan tulus ikhlas. Nah, oleh karena itu peringatan Maulid ini kita berusahalah seumur hidup barang sekali, seumur hidup barang sekali memperingati Maulid Nabi itu di rumah kita. Entah baca burdah lah, baca habsyilah, salawat nariyah lah, apapun diniatkan memperingati Maulid, maka insya Allah akan berkah kehidupan kita. Kalau tidak bisa memperingati Maulid di rumah, ada orang memaulidan di langgar di masjid bersumbangan, umpat menyumbang di situ juga, barang sekotak, 2 kotak, nasi kotak. Kada bisa ya nyumbang buah bahan, kada bisa nyumbang apalah, berarti kada disumbang begitu. Kalau bisa, kada bisa juga menyumbang. Kalau bisa mengolah Maulid di rumah, kada bisa juga menyumbang. Ayo hadir barang, hadir dalam peringatan Maulid itu. Jangan menyumbang, kada mengolah, kada hadir, kada malahan menyalah-nyalakan orang yang memperingati Maulid. Nah, ini parah benar salahnya. Parah benar salahnya. Nah, ala kulli hal, peringatan Maulid sangat baik dan tidak ada salahnya orang memperingati Maulid karena di dalamnya itu ada pembacaan Al-Qur'an, ada pembacaan sholawat, ada silaturahim, ada makan bersama dan kebaikan-kebaikan di situ tidak ada yang salah. Maka insya Allah dengan perbuatan yang baik itu ini menjadi penolong kita agar kita bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah jam 9. Kiranya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kita bisa mengamalkannya, dan puncak daripada cinta kepada Nabi itu adalah mengikuti cara Nabi. Jadi kalau seandainya kenakan santri, kalau memang kalian cinta dengan Nabi Muhammad, bukan hanya dengan lisan, tapi buktikan dengan perbuatan. Makan minum pakai tangan kanan, makan minum sambil duduk. Ya, pakai baju tangan kanan, lepas baju tangan kiri, pakai celana tangan kaki kanan, lepas celana kaki kiri, sambil duduk. Sunah-sunah Nabi itu yang kecil-kecil dikerjakan. Masuk masjid musola kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu aja yang diamalkan sehari-hari. Tapi kalau kamu belum bisa makan pakai tangan kanan, sudah tangan kiri, jalan, habis itu sampahnya dibuang sembarangan. Oh, ini cinta bohong ya, cinta palsu seperti itu. Nah, jadi bentuk cinta yang hakiki kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti jejak langkah perilaku Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, memberikan hidayah kepada kita semuanya, agar kita mengikuti tingkah laku, ucapan dan semua apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat mengikuti Nabi, kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di dunia ini, di alam kubur, di alam barzakh, di alam akhirat, sampai nanti kita dikumpulkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad di dalam surganya yang kekal abadi. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.